Kisah misterius Oshihiri. Cerita dimulai di sebuah mansion di malam hari, di mana Fuji, seorang siswi, tersesat dan merasa ketakutan serta bingung. Dia kemudian bertemu dengan Oshikiri yang sedang menatapnya. Dia berusaha menangkapnya untuk membuatnya tenang, tetapi saat Fuji melihatnya, dia berteriak memohon agar tidak melakukan apa-apa padanya dan meminta agar dia dibebaskan untuk pulang. Permohonan itu membuat Oshikiri curiga tentang apa yang terjadi padanya sebelumnya. Fuji berhasil melepaskan diri dan berusaha melarikan diri, tetapi tiba-tiba tubuhnya mulai memudar di depan Oshihiri, meninggalkan banyak pertanyaan tentang mansion ini. Apakah mungkin ada pintu dimensi ke dunia lain? Pada pelajaran keesokan harinya, Wachiri terus menatap Fuji dan merasa penasaran tentang dirinya, karena hari ini Fuji tampak seperti tidak ada yang terjadi dan terlihat ceria seperti biasa, berbeda dengan orang yang dia temui malam sebelumnya. Dia berpikir pasti ada orang lain, dan mungkin Fuji yang dia temui malam itu adalah Fuji dari dimensi lain yang tersesat di dunia ini, atau telah bertemu dengannya sebelum dia kembali ke dimensi asalnya. Sementara dia terus memikirkan dan menatapnya, Fuji menyadari dan menoleh ke arahnya, sehingga dia berpura-pura melihat ke arah lain, dan tidak memberitahu siapapun tentang hal aneh yang dia alami. Wachiri berpikir jika itu benar, maka dimension atau rumahnya pasti ada pintu dimensi yang bisa menuju ke dunia lain, dunia yang mirip dengan dunia ini, dan mungkin Fuji adalah orang dari dunia lain. Namun, dia masih penasaran mengapa dia bisa berada di rumahnya. Tak lama kemudian, Fuji mendekatinya dan menyerahkan buku catatan kelas, karena hari ini adalah gilirannya. Dia kemudian bertanya, apakah dia tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya, melihat ekspresi Wachiri yang seolah ingin bertanya sesuatu. Oshikiri mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Fuji atau tidak melihatnya, tetapi Fuji membalas, benarkah? Karena dia melihat Oshikiri menatapnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya meninggalkan buku catatan sebelum pergi. Kemudian, Aoyama, salah satu teman sekelas, datang dan menggoda bahwa Oshikiri tertarik pada Fuji karena mereka terlihat berbicara akrab. Dia juga mengatakan bahwa orang pemalu seperti Oshikiri tidak cocok untuk Fuji, bahkan merendahkan, dengan mengatakan bahwa dia lebih pendek dari Fuji. Dia menambahkan bahwa jika mereka berjalan berdua, pasti akan terlihat aneh. Olok-olokan dari teman sekelas membuat Oshikiri marah dan terlibat dalam pertengkaran. Karena Oshikiri tidak pernah berkelahi sebelumnya, dia pun kalah dari Aoyama. Melihat itu, Fuji yang mengamati segera datang untuk memisahkan keduanya. Di malam itu, dendam yang disebabkan oleh penghinaan dan perlakuan buruk di depan teman-temannya membuatnya tidak bisa tidur. Namun, tiba-tiba dalam keheningan terdengar suara memanggil namanya. Ketika dia mendengarkan dengan seksama, suara itu berasal dari depan pintu kamarnya. Ketika dia membuka pintu untuk melihat, dia menemukan dirinya berhadapan dengan Aoyama yang memiliki tubuh besar dan daging yang mengerikan, sedang berteriak memanggil namanya dan mengancam akan membunuhnya. Melihat itu, dia hampir berteriak dan berkata bahwa itu adalah monster besar dari Aoyama. Perlahan-lahan, makhluk itu mencoba meraihnya, tetapi tiba-tiba tubuh itu mulai mencair menjadi semacam cairan. Pada hari berikutnya, Oshikiri mengintip Aoyama selama pelajaran, bertanya-tanya apakah ada yang tidak beres, tetapi tampaknya semuanya normal. Sore hari setelah pulang sekolah, Puchii yang berjalan pulang bersama Fuji kata padanya bahwa dia mendengar bahwa rumah Oshiki mirip dengan istana Eropa. Jadi dia ingin meminta agar dia membawanya untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, meskipun Oshikiri berusaha menahannya, ternyata dia akan menemui sesuatu yang aneh di rumah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan desakan dan harus membawanya pulang bersamanya. Saat mendekati rumah, dia menunjukkan kegembiraan saat melihat dinding rumah. Tetapi, Oshikiri memperingatkannya bahwa jika dia ingin kembali sekarang, masih ada waktu. Namun, Fuji tidak mendengarkan dan berkata bahwa mereka sudah sampai, jadi dia harus mencoba masuk dan melihat. Karena dia tidak bisa menolak, dia memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepadanya, mengatakan bahwa di rumah ini ada jalur menuju dunia lain.
tetapi tidak ada pintu untuk masuk dan keluar. Di dunia lain itu, segalanya akan mirip dengan dunia kita karena dia pernah melihat seseorang yang mirip dengannya sebelumnya. Dia memperingatkan untuk terakhir kalinya bahwa dia tidak seharusnya terlibat dalam hal-hal supernatural seperti ini. Tetapi Fuji tetap bersikeras untuk masuk karena dia merasa itu bukan hal yang aneh. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dia katakan tentang melihat orang yang mirip dengannya terdengar terlalu tidak masuk akal. Oshikiri kemudian berkata bahwa dia juga berharap itu hanya ilusi sebelum membawanya melewati dinding rumah dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun, segera setelah melewati dinding rumah, Fuji tiba-tiba menghilang, membuat Oshikiri sangat terkejut. Dia mencarinya kemanapun, tetapi tidak menemukannya hingga 3 hari berlalu. Fuji masih tidak muncul di sekolah dan telah menghilang. Dia mulai berpikir bahwa mungkin dia telah terjebak di dunia lain saat melewati dinding rumah. Sementara dia merenungkan apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar. Ketika dia keluar untuk melihat, dia menemukan makhluk aneh yang tampak seperti lapisan daging cair yang bertumpuk. Namun, suara yang dia dengar terdengar seperti suara Fuji yang menuduhnya bahwa dia adalah orang yang membuatnya terjebak dalam keadaan seperti itu. Dia mengancam akan mengutuknya jika dia tidak membantunya kembali ke keadaan semula. Sepertinya, semakin marah dia, tubuhnya semakin membesar, menghalangi jalan. Sebelum tubuhnya pecah dan cairan menyemprot keluar, tubuhnya perlahan-lahan mencair hingga hanya tersisa tengkorak dan sekelompok rambut yang jatuh ke tanah. Melihat itu, dia masih tidak bisa memastikan apakah itu Fuji di dunia ini atau di dimensi lain, meskipun suaranya mirip dengan dia. Jika itu benar, siapa Fuji yang sebenarnya, temannya? Jika ada makhluk seperti ini di dunia itu, pasti akan ada hal menakutkan yang terjadi. Saat dia berbicara, tiba-tiba dia yang berada di lantai 2, muncul di lantai 1, membuatnya bingung. Dalam keadaan terkejut, dia mendengar suara Fuji yang terdengar dari ruangan dekat. Ketika dia mengintip, dia melihat dirinya sendiri yang lain memegang jarum suntik, tampak akan menyuntikkan Fuji yang terikat di kursi. Saat itu, Fuji berusaha meminta dan memohon agar tidak melakukan hal itu, tetapi dirinya yang lain tidak mendengarkan dan berkata bahwa dia tidak bisa berhenti karena eksperimennya baru saja dimulai. Dia juga mengatakan bahwa sebelumnya dia bereksperimen dengan Aoyama, tetapi semuanya menjadi terlalu besar. Kemudian, dia mencoba dengan Fuji di dunia lain dan dagingnya juga terlalu besar dan cair. Dia ingin agar dia memakan sisa eksperimen di dunia lain, sehingga dia bisa mengirimkan hasil eksperimen yang gagal kembali ke dunia normal. Dan ini adalah kabar baik bahwa Fuji dari dunia itu kebetulan tersesat di sini, yang merupakan kesempatan baik untuk mencoba obat baru yang baru saja dia ciptakan. Berharap kali ini tidak gagal seperti sebelumnya. Mendengar itu, Fuji berusaha memohon agar dia dibebaskan, tanpa menyadari bahwa dia sedang meminta kepada Oshikiri dari dimensi lain. Sampai akhirnya, Oshikiri dari dunia normal yang mengintip melompat masuk untuk menghentikan eksperimen itu menuju lengan Fuji. Kedua Oshikiri mulai bertarung, tetapi akhirnya Oshikiri dari dimensi lain tidak sengaja menyuntikkan jarum suntiknya ke tenggorokannya. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah. Suntikan itu membuat tulangnya memanjang dan membesar dalam sekejap, menyebabkan kulitnya robek dan tubuhnya melengkung dengan cara yang aneh. Fuji yang melihat itu tidak bisa membedakan antara kedua Oshikiri, sehingga dia mulai menangis. Namun, Oshikiri yang dia kenal menariknya kembali dan memberitahunya bahwa itu adalah Oshikiri dari dimensi ketiga. Sebelum tubuhnya hancur, dia mengancam mereka dengan mengatakan bahwa jangan berpikir membunuhnya akan mengakhiri segalanya, karena masih ada banyak dimensi lain yang belum mereka hadapi. Dan jangan lupa, masih ada banyak Oshikiri di rumah yang terjebak dalam eksperimen. Namun, setelah mengorbankan bagian dari dirinya untuk Fuji, dia bertanya apakah mereka masih bisa kembali ke dunia asal. Namun, sebelum dia sempat menjawab, muncul Oshikiri lain yang berjalan dari belakang mereka dan mereka belum menyadarinya. Guru Yat di sana?
membuka di sekolah pada pagi hari setelah liburan musim panas berakhir. Saat itu semua siswa menunjukkan tanda-tanda tidak ingin kembali ke sekolah. Berbeda dengan Kayama, ketua kelas yang masuk dengan tampang ceria, karena dia adalah orang yang mencintai belajar dan selalu mendapatkan peringkat teratas di kelas. Setelah dia masuk ke dalam kelas, tidak lama kemudian, Sato, temannya, segera meminta untuk menyalin pekerjaan rumah. Namun, saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba ada paku yang meluncur dan mengenai buku pekerjaan rumah. Begitu Kayama melihatnya, dia langsung tahu bahwa itu adalah paku milik Soichi yang suka melemparnya ke teman-temannya. Dia pun berjalan mendekat untuk memperingatkan dan memberitahu bahwa itu mencelakai guru. Namun, Soichi hanya duduk dengan wajah datar, berpura-pura tidak tahu dan tersenyum untuk menutupi. Hanya dalam sekejap, guru Yanahida masuk ke dalam kelas, dan Kayama pun segera mendapatkan kesempatan untuk melaporkan Soichi kepada guru. Namun, tampaknya guru itu sendiri juga memiliki paku di tangan yang siap dilempar, sehingga semua siswa di kelas merasa bingung. Mengapa hari ini guru terlihat aneh, seolah bukan guru yang sama? Ternyata, itu bukan guru yang sebenarnya, melainkan boneka raksasa yang dihidupkan oleh kutukan Soichi, sehingga memiliki kehidupan dan ingatan dari orang tersebut dengan cara yang salah. Hal ini membuat saat istirahat, guru boneka raksasa itu bermain dengan Soichi di depan gedung, membuat guru dan siswa yang lewat merasa heran mengapa guru melakukan hal aneh seperti ini. Beberapa siswa mulai curiga mengapa kulit guru terlihat seperti terbuat dari kain. Selain itu, dalam jam pelajaran, guru mengajar dengan cara yang kacau, bahkan mengganti pelajaran sains dengan matematika, dan mengajarkan angka-angka yang seharusnya diajarkan di kelas taman kanak-kanak. Siapa yang bisa bertahan? Ada yang berani berdiri dan menegur guru, tetapi malah dihukum untuk berlari mengelilingi lapangan 100 kali, karena guru bilang dia tidak mendengarkan pelajaran, sehingga tidak mengerti. Namun, karena guru adalah guru, siswa harus mematuhi dan siapapun yang harus keluar untuk berlari mengelilingi lapangan 100 kali sampai kelelahan. Sementara itu, Soichi mengintip dan mengejeknya. Teman-teman di sekolah tahu bahwa Soichi suka bermain sihir dan mengutuk orang. Jadi mereka bertanya kepadanya apa yang dia lakukan pada guru sehingga guru terlihat aneh. Soichi yang merasa dirinya seperti dewa dan di atas segalanya, berpura-pura tidak tahu. Dia kemudian berusaha melarikan diri. Tetapi saat dia akan melompati pagar, dia ditarik oleh Kayama yang berlari mengejarnya, sehingga celananya terangkat dan memperlihatkan bokong Soichi di siang hari. Melihat bokong yang terlihat, Kayama tidak bisa menahan diri dan melepaskan Soichi. Sore itu, Soichi yang merasa dipermalukan merencanakan balas dendam dengan mengutuk Kayama yang mengakibatkan keesokan harinya Kayama tumbuh kumis. Teman-teman sekelasnya tertawa, tetapi pandangan dari siswi justru menganggap Kayama terlihat keren dengan kumisnya. Tak lama kemudian, guru Yanahida masuk ke kelas dengan marah dan bertanya mengapa Kayama yang masih di sekolah dasar berani memiliki kumis seperti itu. Guru kemudian mengeluarkan pisau cukur untuk mencukur kumisnya, tetapi akhirnya terjatuh, dan pisau cukur itu mengenai jarinya, tanpa dia merasa sakit atau mengeluarkan darah. Hal ini membuat Kayama yakin bahwa guru Yanahida pasti hanya boneka raksasa. Saat Kayama berdiri, guru itu mengarahkan pisau cukur ke wajah Kayama, dan tampaknya situasi mulai memburuk. Namun, untungnya, guru Soichi melihat kejadian itu dan menghentikan guru Yanahida, memberitahu bahwa kepala sekolah memanggilnya. Mendengar itu, guru Yanahida berhenti dan berjalan menuju kepala sekolah sambil membayangkan bahwa dia akan mendapatkan bonus. Namun, setelah berbicara, dia keluar dari ruangan dan melihat jari yang terputus milik guru. Menyadari bahwa itu bukan jari asli karena dibuat. Saat semua orang di kelas sedang ribut, Feichi yang duduk jauh melihat dengan wajah tidak senang karena sekarang semua orang mulai menyadari bahwa guru Yanahida adalah palsu. Ketika guru Soga mendengar itu, dia meminta beberapa siswa untuk menemuinya di depan rumahnya di malam hari karena dia ingin membuktikan sesuatu tentang guru Yanahida. Keesokan harinya, ada berita bahwa guru Yanahida telah mencekik kepala sekolah dan kemudian menghilang. Pada malam itu, saat siswa yang dijadwalkan menunggu guru Soga, tiba-tiba muncul bayangan gelap yang tampak seperti guru Soga yang sedang berjalan mendekat. Namun, ketika wajahnya terkena cahaya,
semua siswa hampir pingsan karena melihat bahwa guru Soga yang mereka lihat seperti boneka kain yang terlihat menakutkan. Dia kemudian mengejar anak-anak dengan cara yang mengerikan, dan Sato terjatuh. Dia pun menggunakan tali untuk mencekik Kayama yang merasa situasi tidak baik, berusaha melihat sekeliling dan menemukan tumpukan api dengan seseorang yang duduk bersandar. Dia memutuskan untuk mengambil sebatang kayu yang menyala dan menusukkannya ke mata guru Soga, menyebabkan api menyala. Boneka yang terbuat dari kain itu terbakar dengan cepat, membuatnya tidak tahan dan akhirnya melarikan diri. Setelah itu, semua teman sepakat bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan hal ini dan berada di balik semua kejadian adalah Soichi. Mereka pun mengintai Soichi di rumahnya, dan saat itu Soichi keluar rumah, mereka mendapatkan kesempatan untuk mengintip apa yang sebenarnya ingin dilakukan Soichi. Mereka pun mengetahui bahwa saat ini Soichi sedang membuat boneka Kayama, tetapi tampaknya belum selesai karena masih kekurangan kedua lengan. Mereka merencanakan untuk menunggu Soichi menyelesaikan boneka itu agar mereka bisa mengetahui bagaimana perasaan dan di mana guru Yanahida dan guru Soga yang sebenarnya. Mereka meminta Kota untuk mengawasi Soichi. Keesokan paginya, terjadi kekacauan di sekolah ketika boneka Soga yang terbakar mulai mengamuk dan melukai siswa. Di sisi lain, Soichi berhasil menyelesaikan boneka Kayama dan kemudian mengutuk boneka itu, memerintahkan agar boneka itu berlari telanjang, mengelilingi sekolah 100 kali sebagai hukuman karena membuatnya merasa dipermalukan. Namun, saat itu, Kota yang mengintai keluar untuk mengungkap rencana jahat Soichi. Dia segera melarikan diri dari rumah, tetapi perintah yang dia berikan kepada boneka itu juga mulai berfungsi. Boneka Wakayama pun mulai mengejar Soichi, dan kekacauan pun dimulai. Tiba-tiba, boneka Kuyanahida muncul dan mengajak Soichi bermain lempar paku. Tetapi Soichi menjawab bahwa dia tidak punya waktu, karena dia akan berlari untuk melihat hasil karya boneka terbarunya. Di sekolah, boneka Kusoka masih terus mengamuk hingga dia menemukan Wakayama yang terjatuh karena kelelahan, karena energinya disedot oleh bonekanya sendiri. Belum sempat berbicara, bonekanya berlari dengan cepat. Ketika boneka Kusoka melihatnya, dia meledak dengan kemarahan yang menyala, melompat untuk menyerang boneka Wakayama hingga kepalanya terputus. Pada saat yang sama, Soichi berusaha melarikan diri dari boneka Kuyanahida yang mengejarnya, tetapi dia terkena lemparan paku yang menempel di tubuhnya. Akhirnya, saat dia berusaha memanjat pagar untuk melarikan diri, boneka Kuyanahida menarik celananya, memperlihatkan bokong Soichi sekali lagi. Saat itu, semua siswa di sekolah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mematahkan kutukan dari boneka-boneka tersebut. Ini akan membuat semua boneka yang dia ciptakan dengan kutukan tenang dan kembali menjadi boneka biasa tanpa kehidupan. Akhirnya, kejadian aneh di semester kedua berakhir dan keesokan harinya mereka menemukan guru So yang sebenarnya pingsan di apartemen milik N, serta menemukan guru Yanagihina yang duduk di dekat api di taman dengan wajah lesu. Mereka semua berhasil diselamatkan dan Wakayama pun kembali normal. Mobilnya sudah menghilang. Tapi di sisi Soichi, dia tetap menjadi Soichi yang sama